Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya. Karena hari ini teman-teman kita sebagian sudah di husnul khotimah dan sebagian lagi ada di rumah. Berjumpa lagi dengan Ustadz yaitu dalam pembelajaran IPA insya Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pencemaran lingkungan. Hari ini kita mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup dan cara mencegahnya. A. Dampak pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup. 1. Pencemaran air. A. Logam-logam berat. Logam-logam berat yang dihasilkan limbah industri seperti merkuri dan kadmium yang termakan oleh hewan air seperti ikan akan mengakibatkan ikan mati. Atau bila ikan termakan oleh manusia dan tertimbun dalam tubuh dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya kanker, ginjal, dan lain-lain. B. Minyak dan hidrokarbon. Minyak dan hidrokarbon umumnya berasal dari tumpahan minyak dari kebocoran kapal tanker. Bisa mengganggu kehidupan hewan laut yang ada di dalamnya. Karena selain minyak meracuni ikan, juga membuat oksigen yang ada sekitarnya berkurang. Sehingga hewan laut mengalami kekurangan oksigen. Akhirnya banyak yang mati. Fosfat dan nitrit serta nitrat. Fosfat, nitrat, dan nitrit hasil industri yang tumpah atau mengalir ke air sungai akan menyebabkan eutrofikasi tanaman air seperti eceng gondok dan ganggang akan cepat berkembang sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dan akan terjadi pendangkalan air sungai. D. Pestisida. Penggunaan pestisida yang biasa digunakan petani untuk membasmi hama berupa insektisida dan herbisida yang berlebihan bukan hanya hama yang mati tetapi hewan air yang juga akan turut mati. Begitu juga dengan predator pemakan hama di sekitarnya akan ikut mati. E. Sampah. Sampah yang dibuang sembarangan, apalagi ke sungai, akan mengakibatkan air sungai menjadi tampak kotor dan bisa mengganggu kehidupan organisme di dalamnya. Karena sampah yang dibuang ada yang mengandung zat kimia dan bahan sintetis, juga plastik. Selain itu juga bisa menutupi saluran air sungai, sehingga menyebabkan terjadinya banjir. 2. Dampak pencemaran udara. A. Oksida sulfur. Oksida sulfur meliputi SO2 dan SO3 yang berasal dari pembakaran batu bara dan limbah pabrik. Zat ini di udara akan bereaksi dengan oksigen dan air hujan yang mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam akan mengganggu kehidupan berbagai organisme, tanah dan air. Pada manusia akan menimbulkan iritasi dan terganggunya sistem pernapasan seperti bronkitis. B. Oksida nitrogen. Oksida nitrogen meliputi NO, NO2, dan N2O yang banyak dihasilkan kendaraan bermotor dan asap pabrik. Akan menyebabkan terbentuknya asap kabut fotokimia yang mengganggu pandangan penerbangan dan pelayaran, serta dapat terjadinya
hujan asam yang mengganggu kehidupan makhluk hidup. C. Oksida karbon. Oksida karbon meliputi CO dan CO2 yang banyak dihasilkan kendaraan bermotor dan kebakaran hutan, akan menyebabkan terjadinya kabut yang mengganggu pandangan penerbangan dan juga bisa mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. D. CFC. CFC yang berasal dari kebocoran gas pendingin seperti AC dan penyemprotan parfum yang masuk ke stratosfer akan merusak ozon, sehingga sinar ultraviolet dari matahari akan langsung ke bumi, yang berakibat bumi terasa lebih panas. E. Hidrokarbon. Salah satu hidrokarbon penyebab pencemaran adalah metana, yang berasal dari bahan organik seperti kotoran sapi dan lainnya. Di udara akan bereaksi membentuk kabut dan gas rumah kaca. F. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian manusia membakar ilalang atau secara sengaja membakar sampah belukar yang ada di hutan untuk membuka lahan baru berakibat fatal. Bukan hanya mengganggu pernapasan manusia, tetapi juga ekosistem hutan akan terganggu. 3. Dampak pencemaran tanah. A. Limbah padat. Limbah padat yang berupa plastik, kaleng, dan kaca yang berasal dari rumah tangga dan pabrik akan mengganggu kehidupan organisme di dalam tanah karena plastik sulit untuk diurai. Juga bisa mengurangi tingkat kesuburan tanah sehingga sulit untuk ditanami tanaman produktif. B. Pestisida. Pestisida yang berupa insektisida dan herbisida yang biasa digunakan petani untuk menyemprot hama secara berlebihan bukan saja mematikan hama, tapi juga bisa mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, tanaman di sekitar yang terkena turut menguning dan mati. C. Pupuk kimia. Pupuk kimia yang biasa digunakan petani secara berlebihan bisa membuat tanah menjadi asam dan kehidupan organisme tanah menjadi terganggu. Nah, demikianlah dampak pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara. Berikut ini kita akan mempelajari tentang cara pencegahannya. Karenanya, mohon semua memperhatikan. B. Cara pencegahan pencemaran lingkungan. 1. Pencegahan pencemaran air. A. Tidak membuang limbah pabrik dan rumah tangga yang mengandung logam berat langsung ke dalam sungai. Sebaiknya disaring dulu hingga logam berat yang membahayakan kehidupan organisme tersaring. B. Menghindari terjadinya tumpahan minyak dan zat beracun lainnya ke dalam laut atau sungai. C. Memberikan penyuluhan pada para petani agar dalam penggunaan pupuk kimia dan insektisida tidak berlebihan dan harus sesuai dengan dosis dan peruntukannya. D. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke penggunaan pupuk organik. Serta untuk pembasmian hama berupa serangga bisa menggunakan predator alami. E. Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai.
sebaiknya buang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Pencegahan pencemaran udara. A. Memasang penyaring udara pada cerobong asap pabrik. B. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil pada industri dan pembangkit listrik. C. Memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil. D. Menetapkan kawasan industri jauh dari pemukiman penduduk. E. Pengawasan yang ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar. F. Mengurangi penggunaan barang yang mengandung CFC seperti AC dan pengharum ruangan. G. Adanya sanksi hukum yang berat terhadap orang yang melanggar undang-undang kehutanan dan orang yang membakar hutan secara sengaja. H. Melakukan gerakan penghijauan di sekitar rumah seperti menanam pohon dan tanaman lainnya. 3. Pencegahan pencemaran tanah. A. Tidak membuang limbah plastik, kaleng, dan kaca sembarangan, apalagi ke tanah-tanah produktif. B. Melakukan sistem 3R, yaitu reduce, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Misalnya barang-barang plastik. C. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada tanah-tanah dan hutan yang gundul sehingga tidak terjadi erosi. D. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke penggunaan pupuk organik. E. Membeli produk yang ramah lingkungan dan mudah terurai di dalam tanah. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang dampak pencemaran lingkungan dan cara mencegahnya. Untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, silahkan kalian semua mengerjakan post-test berikut ini. 1. Tuliskanlah 4 akibat dari pencemaran udara. 2. Jelaskanlah akibat yang ditimbulkan jika masyarakat membuang sampah ke sungai. 3. Apa yang dimaksud dengan reduce, dan recycle, dan berikan contohnya. Aku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua bisa melakukan hal kecil tapi bisa merubah kehidupan dunia. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sehat dan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.